Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang Analytical Exposition Text. Pengertian Analytical Exposition Text. Exposition text is text that elaborates the right idea about the phenomena surrounding. Jadi sederhananya, exposition text adalah sebuah teks yang menyajikan satu sudut pandang tentang sebuah isu. Exposition text umumnya dapat kita temukan di artikel ilmiah, jurnal, majalah, dan bagian tajuk rencana atau editorial suatu koran atau media massa. Sedangkan analytical exposition text adalah sebuah teks yang berisikan pendapat penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik itu suatu benda, tempat, ataupun kejadian, tanpa mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Lebih jelasnya, kalian dapat menyimak pengertian analytical exposition. Jadi, analytical exposition text berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik itu benda, kejadian, ataupun tempat. Teks ini termasuk dalam argumentatif teks, karena menunjukkan suatu pendapat atau argumen terhadap sesuatu. Tujuan analytical exposition text yaitu the main purpose of analytical exposition text is to persuade the readers that the issue is an important matter. Singkatnya, tujuan daripada analytical exposition text yaitu untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas. Perlu diingat kalau analytical exposition text tidak berusaha untuk mengubah sudut pandang pembacanya. Jadi, teks ini murni hanya berisi pendapat penulis. Struktur analytical exposition text yaitu analytical exposition text terdiri dari 3 bagian. Itu yang pertama ada tesis, yang kedua arguments, dan yang ketiga reiterations. Yang pertama di sini ada tesis. Tesis adalah bagian yang memberitahu pembaca tentang topik utama dan sudut pandang penulis. Tesis selalu bisa ditemukan pada paragraf pertama teks. Di bagian ini, pembaca juga bisa melihat mengapa penulis memberikan pendapat terhadap hal yang menjadi topiknya. Yang kedua ada arguments. Arguments adalah pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya. Biasanya dalam analytical exposition terdapat lebih daripada 2 argumen atau argumen. Semakin banyak argumen yang ditampilkan, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting atau membutuhkan perhatian. Nah, yang ketiga ada reiterations. Setelah bagian tesis dan arguments sudah dipaparkan, tentu saja ditutup dengan kesimpulan atau reiteration. Bagian ini selalu terletak di akhir teks dan menjadi paragraf penutup tulisan. Reiterations adalah penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Reiteration juga sering disebut sebagai conclusion, yang mana artinya adalah kesimpulan. Di sini ada ciri kebahasaan analytical exposition text. Kebahasaan atau language features dalam penulisan analytical exposition text itu yang pertama ada penulisan analytical exposition text menggunakan simple present tense. Yang kedua menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis. Contohnya di sini ada experience, feel, know, relate, sense, think. Yang ketiga menggunakan connective words yaitu kata penghubung. Penggunaan connective words bertujuan untuk menghubungkan antara ide, baik itu frasa, klausa, kalimat maupun paragraf. Di sini connective words ini banyak fungsinya. Nah, di sini ada 3 fungsi dari kata hubung yang paling sering dipakai dalam analytical exposition text. Adalah yang pertama ada adding information, yaitu menambahkan informasi. Contohnya di sini seperti and, moreover,
In addition, also. Yang kedua ada contrasting information, yaitu mengkontraskan sesuatu. Contohnya seperti but, however, upon, thought. Yang ketiga ada causality, yaitu menunjukkan sebab akibat. Contohnya seperti because, therefore, thus, consequently, despite, due to, for that reason. Ini adalah ciri-ciri kebahasaan daripada analytical exposition. Nah, di sini ada contoh analytical exposition text. Nah, bisa kita lihat ada contoh analytical exposition text. Di sini ada why is learning English important? Why is learning English important? Ya, ini contoh analytical exposition text. Mengapa bahasa Inggris sangat penting? Di sini language is the mean of communication. Most groups of society have their own language. Nah, di sini contohnya, ini contoh daripada analytical exposition text. Di sini menggunakan simple present tense. Demikian video pembelajaran tentang analytical expositions. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.